Bahkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Ya ampun, Mama kangen banget doh. Iya, Mah. Mama gak kangen sama aku. Kangen juga, Kai. Kangen dong. Jadi, Jeng Leli lihat suami saya makan siang sama wanita lain. Saya lihat dengan mata kepala sendiri loh, Jeng. Kalau wanita itu lebih muda dan cantik. Saya kira itu Jeng. Nggak taunya bukan. Wanita itu lebih langsing dan seksi. Ya udah, makasih ya, Jeng ya. Kok jadi ngikutin dia? Dia ngapain tuh Kayla? Kayla, kamu masak apa main anggar? Kayla udah hamil? Ya belum lah, nikahnya aja baru kemarin. Aku ngaco ya? Kenapa lagi sih, Ra? Aku serius, Fit. Papi aku udah setuju kamu jadi sekretaris aku. Kamu tuh jangan ngaco. Aku masih inget persis sikap papi kamu ke aku gimana waktu di Bali. Harus aku buktikan dengan apa lagi, Fit, supaya kamu percaya. Oh, udah lah, Rel. Aku mau makan. Aku masih banyak pekerjaan. Jadi, Farel akan kerja di Retro lagi, Mos. Iya. Tadi Om Hutama sendiri yang cerita ke aku. Wah, bagus deh kalau kayak gitu. Perjanjiannya kan emang kayak gitu ya. Kalau Farel proyeknya sukses, dia bisa kerja lagi di sini dengan jabatan yang sama seperti yang dulu. Farel anaknya Pak Utama. Kamu kenal dia? Dia mau kerja di perusahaan ini lagi. Lu tahu dia? Pernah ketemu di peluncuran parfum dan pernikahan kamu kan, Al? Emangnya kenapa sih dia bisa resign dari perusahaannya sendiri? Udah pada kumpul kan? Kita mulai aja meetingnya ya. Baru pulang, Mai? Iya, Mas. Capek banget tau nggak hari ini tuh. Sama. Aku juga capek banget. Tadi di kafe ramai banget orang datang sana. Kamu tahu nggak? Bos aku itu orangnya perfeksionis banget. Aku salah ngetik satu huruf aja dia tahu coba. Teliti banget deh pokoknya orangnya. Kamu tahu nggak, Mai? Tadi aku bikin menu baru. Dan ternyata banyak peminatnya. Padahal aku baru coba-coba loh. Terus ya Mas ya, dia itu paling nggak suka kalau ada karyawan yang telat. Baik sih, cuman ya gitu itu sikapnya. Mai, kamu ini anggap aku apa sih?
Memangnya aku salah apa, Mas? Kenapa? Dengan sikap aku ada yang salah? Dengar ya, Mai. Aku tahu kamu sekarang sudah kerja. Tapi bukan berarti kamu meremehkan suami kamu dong. Aku bukannya diam di rumah. Aku juga kerja, ngurusin kafe. Yang ngeremehin kamu tuh siapa? Tapi sejak kamu kerja, tanpa kamu sadarin, kamu sama sekali nggak ngormatin aku. Kamu tuh kenapa sih, Mas? Cukup, Mai. Kamu terlalu banyak ngomong. Dan selama ini, selalu kamu yang membuat keputusan. Maaf Mbak, lambat. Mbak, sebenarnya ada apa sih? Mbak ngajak saya ketemuan di sini. Fit, aku cuma mau bilang, Farel sangat membutuhkan kamu untuk jadi sekretarisnya. Kenapa? Kamu nggak yakin? Farel serius kok, Fit. Kok Mbak bisa tahu? Apa sih Farel ya Mbak? Farel yang ngebujuk Mbak supaya Mbak ngebujuk saya kayak gini. Enggak. Farel cuma curhat sedikit. Dan aku berinisiatif buat bujuk kamu. Kenapa sih Mbak? Mbak kok mau ngelakuin semua ini? Karena aku tahu Farel butuh kamu. Dengan adanya kamu, pekerjaan Farel cepat selesai. Dan kamu bisa bikin Farel bahagia untuk ngerjain proyeknya. Kamu pasti bisa ngelakuin ini semua. Aku bisa lihat kerja sama kamu sama Farel waktu di Bali kemarin. Kerja kamu bagus, Fit. Makasih ya Mbak. Jangan ngecewain Farel ya. Iya Mbak. Harusnya kebahagiaan ini menjadi sempurna. Kalau aja Fitri nggak menolak menjadi sekretaris gue. Anak itu emang keras kepala sih. Au. Fitri? Alhamdulillah, Fit. Aku nggak nyangka akhirnya kamu mau jadi sekretaris aku. Tapi Rel, aku mau jadi sekretaris kamu bukan berarti buat dia melo-melin ya. Kalau kamu kayak dulu lagi tiap hari ngomelin aku akan ngundurin diri hari itu juga. Ya enggak lah. Masa pacar sendiri diomelin? Yuk masuk. Farel, malu dilihat orang. Aku janji, Fit. Selama jadi bos kamu, aku akan lebih lembut dan gak akan arogan seperti dulu. Kalau aku salah? Paling aku cium. Farel, kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini pikiran kamu ke situ terus. Loh, kenapa? Aku kan laki-laki normal. Yaudah, masuk ya. Farel, aku kangen sama teman-teman aku. Aku ke situ dulu ya. Tapi jangan lama-lama ya. Aku tunggu di ruangan aku. Ruangan kamu yang mana? Ruangan aku yang dulu, Fit. Masa lupa sih? Iya, ntar aku nyusul ya. Ya ampun Fitri, apa kabar? Baik, Mbak. Kamu keren amat. Saya di sini kerja jadi sekretarisnya Farel. Wah, asik dong. Selamat David, mudah-mudahan kamu nggak dikeluarin lagi ya. Sepi nggak ada kamu, ya. Rel,
Kenalin, Rel. Ini Tristan. Yang gantiin Kayla ya. Kita pernah ketemu kan? Di acara launching produk dan pernikahannya Aldo. Rel, aku seneng banget deh kamu bisa kerja di sini lagi. Mat kerja ya? Fitri mana? Mungkin masih ada di bawah. Rel, aku tinggal dulu ya. Farel itu tipe bos yang simpatik ya. Pantas aja kamu bilang, senang sekali kamu bisa kerja di sini lagi. Jarang banget yang bilang dia simpatik. Kamu belum kenal aja sama dia. Dia tuh tipe orang yang tegas dan perfeksionis. Wow. Sama kayak kamu dong. Tipe kamu jangan-jangan. Kenapa sih kita mesti ngebahas ini? Ya enggak, nebak-nebak aja. Biasanya cewek yang serius kayak kamu sukanya sama cowok yang serius kayak Farel. Mendingan sekarang juga kamu siapin bahan meeting. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa lagi kerja di sini. Kangen deh udah lama. Fit, bikinin kopi ya. Emangnya bikinin kopi itu tugas sekretaris juga? Masa kamu lupa sih? Dulu kan gitu tiap hari. Ayo bikinin buruan. Ya udah, ngomongnya tuh pakai tolong. Iya ya. Tolong bikinin kopi ya sayang. Gak pakai sayang. Susah banget sih bikinin kopi. Udah sana buruan. Selamat pagi, Pak. Farel ada? Ada di ruangannya. Sebelum terjadi salah paham, saya akan perjelas dari awal. Saya setuju kamu bekerja di sini sebagai sekretaris Farel. Tapi saya tidak akan merestui hubungan kamu dengan Farel. Dulu maupun sekarang, keputusan saya tetap. Dengar Farel, kembalinya kamu dan Fitri di kantor ini, itu akan menjadi sorotan semua karyawan Papi. Dan kalian akan menjadi bahan kunjingan. Jadi tolong kamu jaga sikap. Kamu harus bisa membedakan urusan pribadi dan pekerjaan. Jangan sampai terjadi masalah. Aku ngerti, Pi. Aku profesional kok. Sejak dari Bali badan gua kok jadi nggak enak kayak gini. Pusing banget. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak. Sita, Ibu mau tanya, selama kamu jadi sekretaris Bapak, pernah nggak kamu terima telepon dari perempuan lain? Maaf Bu, rasanya tidak pernah. Saya tidak tahu Bu. Jadi, kamu benar-benar nggak pernah terima telepon dari perempuan lain? Nggak ada Bu. Tante? Moza? Tante kok bisa ada di sini sih? Iya, Tante tuh ada keperluan sama papinya Farel. Udah ketemu Farel? Maksud kamu? Tante nggak tahu. Mulai hari ini kan Farel kerja lagi di sini dan dia menempati ruangannya. Yang benar, Mos? Iya, Tante. Rel, Pak Farel, ini kopinya. Farel, ini kopinya. Taruh aja di situ, aku lagi sibuk. Kamu tuh galak banget sih.
Keterlaluan banget sih. Mentang-mentang lagi sibuk nggak mau ngeliat muka aku. Kamu lagi. Ngapain sih kamu di sini? Saya tuh pusing banget ya sama kamu. Kenapa sih kamu kok nekat nongol di kantor ini, ha? Sebenarnya saya diminta sama Farel agar menjadi sekretarisnya, Bu. Astaga. Farel itu pikirannya kemana sih? Mami? Farel, Mami seneng kok kamu kembali kerja di kantornya Papi. Tapi kalau Papi tahu siapa sekretaris kamu, Papi itu bisa shock. Papi udah tahu kok, Mi. Papi juga setuju. Kamu jangan bercanda, Rel. Aku serius, Mi. Fitri kerja di sini atas izin Papi. Nggak tahu deh. Mami stres. Gak apa-apa ya, Fit. Jangan ambil hati ya. Kamu kenapa, Rel? Aku kalau lemas ya, Fit. Farel! 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 Tolong! Tolong! Farel! Tolong! Tolong! Farel! Tolong! Yuk, yuk, yuk. Aduh, Ke, kamu bener tante yang baik ya. Udah mau jemput juga pulang sekolah. Terus sekarang mau ngajakin dia jalan-jalan ke mall lagi. Ya, hitung-hitung latihan, Mas. Biar nanti kalau punya anak, udah nggak bingung lagi. Juga, ingat ya, kamu jangan nakal. Terus, kalau misalnya selama di mall, kamu pegang terus sama Tante Kayla, ya? Betes, Pak. Papa mau minta oleh-oleh apa? Ah, udah nggak usah. Beneran nih, Mas, nggak mau oleh-oleh. Ah, nggak usah, Ke, nggak enak. Nggak usah malu-malu deh, Mas. Aku kan udah jadi adik ipar, Mas. Oke lah, enak. Maksa gitu lagi. Boleh deh, pulsa ya, 250.000 sama baju yang ukuran L. Terus apa lagi? Ah, maksa terus sih. Ya udahlah kalau dipaksa, sepatu ukuran 42, ya. Tadi Papa malu-malu. Sekarang malu-maluin. Kalau udah ditawarin, minta ini itu. Tante Kayla kan cuma basa-basi. Nggak apa-apa kok juga. Yaudah yuk, sekarang kita berangkat. Yuk. Hati-hati ya. Ya halo sayang. Mana aja sih kamu Cinta? Oh, boleh? Ya udah, ketemu di sana ya. I love you. Man, mau kemana kamu? Kamu pasti mau pacaran lagi ya? Anak dititip-titipin, kamunya senang-senang sendiri. Ye, siapa mau senang-senang? Aku mau syuting. Apa? Mau ngeledek lagi? Iya, aku syuting di Hong Kong sama King Kong. Syuting, sutang, apa kamu? Terus begitu. Dok, gimana keadaan anak saya, Dok? Insya Allah nggak apa-apa. Mungkin dia hanya kecapean. Saya akan cek dulu darahnya, Bu. Makasih ya, Dok. Makasih, Dok. Kamu kenapa sih bisa tiba-tiba pingsan? Nggak tahu, Pi. Tapi semenjak pulang dari Bali aku sering capek, sering pusing. Mungkin benar ya kata dokter. Aku kecapean kali. Makanya dong, Rel, kamu tuh jangan ngantor dulu, istirahat. Papi mau kembali ke kantor. Kalau ada apa-apa, kasih tahu Papi. Mami gimana?
Fitri biar nemenin Farel di sini. Pi, Mami ikut Papi aja. Yaudah, Papi jalan dulu ya. Kamu tuh selalu bawa sial, tau gak? Tante, sebenarnya aku yang mau nemenin Tante, apa Tante yang mau nemenin aku? Aku kan bosen Tante, masa dari tadi ke toko baju mulu? Aduh, maaf ya sayang. Abisnya Tante suka nggak tahan kalau ngeliat baju-baju lucu. Ya udah, abis ini Tante nemenin Yoga beli mainan ya. Ke toko buku juga ya Tante? Iya boleh. Bener tuh ya, awas. Juga nggak mau mampir-mampir lagi, juga bosen. Iya, tapi Tante coba dulu ya yang ini ya. Di mana? Di tempat ganti baju. Juga masuk ke dalam ya Tante. Masa juga sendirian sih di sini? Ih, kamu itu kan cowok. Oh iya Tante, lupa. Kalau yang ini sama yang ini bagusan mana? Yang ini Tante, seksi. Hah? Kamu kok kecil-kecil udah ngerti seksi? Ya jadi nama papa. Aduh, kacau nih. Udah Tante, cepetan. Aku udah gak sabar nih, kepengen beli mainan. Iya, tunggu ya. Lama banget sih. Gue jadi bosen. Juga yang ini keren nggak? Yuga kamu di mana Yuga? Yuga kamu kemana? Hai bu, tunggu. Mau kemana? Pak, ponakan saya hilang. Pak, saya nggak tahu dia di mana. Tolong cariin. Ibu jangan bohong. Jangan-jangan cari alasan saja untuk membawa kabur baju itu. Ya ampun, Bapak tuh nggak percaya ya sama saya. Bapak ngehina saya. Ini periksa tim sama KTP saya kalau perlu. Yang penting sekarang cariin keponakan saya ada di mana, Pak. Ayo kita ke ruang informasi. Mari bu. Ini keren banget. Coba. Wih, keren banget. Ya, pasti mahal banget ya. Tante Kayla, mau nggak ya beliin? Kalau papa, nggak mungkin mau beliin. Oh iya, Tante Kayla udah selesai belum ya? Gimana nih Pak, kalau kayak gini caranya saya tuh bisa dibunuh suami saya. Tenang bu, tenang. Mari kita cari ke tempat lain bu. Mari bu. Tante Kayla mana sih? Lama banget deh di dalam. Ih, Tante! Loh, kok yang masuk Tante Kayla keluarnya cowok sih? Aneh. Persaingan sesama operator seluler sekarang ini makin beragam. Dan mereka sama-sama menawarkan pulsa yang termurah. Jadi, kita harus lebih kreatif dan membuat beberapa versi. Buat aja yang konyol-konyolan, yang catchy. Tapi jangan sampai nyindir kompetitor lain ya. Kayla, aku lagi meeting. Aldo. Kayla, iya, tapi aku nggak enak nih. Aku. Kayla, nanti aku telepon balik lagi ya. Yuga hilang, Apa? Yuga hilang? Siapa yang hilang? Yuga, keponakan aku. Kok bisa sih, Al? Kayla, tenang. Kamu jangan nangis dulu. Kayla, dengerin aku nggak sih? Sekarang kamu lapor ke bagian informasi, terus
Suruh satpam cari di semua pintu mall. Buruan ya. Oh, bapak yang tadi normal, nggak ada penyakit apa-apa. Bapak ini positif kena penyakit kanker, stadium 4 lagi. Kok mati lampu sih? Diumumkan telah hilang seorang anak lelaki usia 10 tahun bernama Yuga Norman Putra mengenakan baju... Mbak, anaknya pakai baju apa ya, Mbak? Mbak, saya tuh nggak bisa mikir, Mbak. Wah, terus gimana saya ngumuminnya, Mbak? Mbak nggak lihat apa saya lagi stres? Kalau informasi nggak lengkap, orang susah nyarinya, Mbak. Yuga. Tante, kok Tante nangis? Yuga, kamu tuh dari mana aja, sayang? Yuga, Tante tuh sampai stres mikirin kamu tuh hilang kemana sih? Ciri-ciri anak hilang tersebut, rambutnya lurus dan mengenakan pakaian kaos garis-garis warna krem dan celana putih. Mbak tuh ngapain sih, orang anaknya udah ketemu? Justru ini saya mau ngumumin lagi supaya nggak pada nyari lagi. Gimana sih Mbak nih, nggak sabaran banget. Udah juga, Tante nggak jadi beli bajunya. Sekarang kita balikin ini ke tokonya yuk, ya sayang? Kanker paru-paru. Sudah stadium 4, Dok. Kemungkinan sembuh meskipun tipis, tapi masih tetap ada. Jadi mulai dari sekarang, Anda harus menjalani kemoterapi. Tapi apa dokter yakin, Dok? Menurut hasil lab, Anda menderita kanker paru-paru stadium 4. Jadi Anda boleh minta pendapat lain ke dokter yang berbeda. Kebanyakan pasien perginya ke Singapura. Tapi menurut dokter, berapa lama saya bisa bertahan, Dok? Umur manusia semua di tangan Tuhan. Secara medis, Anda masih bisa bertahan selama 4 bulan lagi sebelum sel-sel kanker itu menyebar ke seluruh tubuh Anda. Ya ampun Yuga, kok kamu bisa hilang? Gimana sih? Kamu tuh nggak pegangan sama Tante? Ya pegangan sih. Abisnya Tante Kayla kasih kamu belanja sendiri sih. Makanya juga bosen. Heran deh Kai, Yuga itu udah hilang, kamu masih sempet-sempetnya belanja banyak begitu. Tapi aku belanjanya tuh sebelum Yuga hilang, Ma. Justru karena kamu belanja banyak banget, jadi Yuga lepas dari pengawasan kamu. Maafin aku, Ma. Aku tahu aku salah, aku nyesel, aku teledor. Ma, udah dong. Jangan dimarahin terus. Kayla kan udah minta maaf. Iya, tapi Mama jadi ngeri deh, Pak. Lain kali, kalian nggak boleh pergi berdua-duaan. Mama udah nggak percaya lagi. Harus didampingi Aldo. Masa Mama nggak percaya sih sama aku, Ma? Aku nyesel. Aku tahu aku salah dan aku udah minta maaf. Udah Tante, gak usah nangis, udah ya. Udah ya Tante. Ya ampun. Ini yang tua siapa ya? Iya, masa kamu nggak percaya sih? Aku sayang banget sama kamu. Berani sumpah pocong kalau aku bohong. I love you. Norman, anak kamu hilang. Tahu nggak? Pacaran melulu. Nggak bener-bener. Nggak peduli sama anak. Bagaimana aku harus kasih tahu Fitri soal ini ya? Aduh, dia pasti sedih banget. Rel, nih lihat. Aku udah beliin kita makan malam. Gimana keadaan kamu? Udah sehatan kan? Kata dokter, kamu udah boleh pulang kan? Yuk deh, yuk. Kamu tuh tahu nggak? Aku tuh cemas banget pas kamu pingsan. Tapi untungnya kamu cuma kecapean aja. Coba kalau kamu punya penyakit serius. Aku nggak tahu, Rel. Aku nggak tahu mesti ngelakuin apa lagi. Kamu kenapa sih? Ya tadi muka kamu tegang banget. Kamu nggak apa-apa kan, Rel? Enggak. Aku cuman agak kecapean aja, butuh istirahat.
Iya, tapi nanti nyampe rumah, kita makan dulu ya. Aku udah nyiapin kamu makanan, aku udah beli tadi. Aku lagi nggak nafsu makan, Fit. Jangan gitu dong, Rel. Nanti kamu lemes lagi. Rel, ini semua makanan aku udah beliin buat kamu supaya kamu nafsu makan. Sekarang gimana? Kamu udah nafsu makan? Bentar ya. Fitri, tak pernah terfikirkan olehku untuk meninggalkan kamu dalam keadaan seperti ini. Semoga kamu bisa bertahan tanpa aku ya. Makan, Rel. Kenapa sih setiap yang gue lakuin itu salah? Kemarin gue masak, tapi masakannya nggak enak. Dan tadi gue ngajak juga pergi ke mall, juga hampir aja hilang. Pasti keluarganya agak benci banget sama gue. Lumayan nih lagi great sale. Up to 70% lagi. Keren juga bajunya. Rel, kamu langsung tidur ya. Besok kalau emang kamu masih nggak enak badan, gak usah masuk ke kantor. Nggak apa-apa kan? Aku nggak nganterin kamu. Nggak apa-apa. Hati-hati ya. Besok hari ulang tahun aku. Kira-kira ada yang peduli nggak ya sama ulang tahun aku? Ulang tahun nggak punya seseorang yang spesial kayak gini. Sedih ya? Ya, Lagi ngapain? pertanyaannya standar banget. Ya lagi terima telepon lah. Oke. Kalau kamu nggak suka basa-basi, aku to the point aja deh. Aku main ke sana ya. Aku juga to the point aja ya. Aku udah ngantuk, pengen tidur. Jadi kamu nggak usah main ke sini. Oke? Sadis banget sih, Mas. Udah. Tunggu. Tunggu, Mas. Apalagi Tristan? Kamu biasanya bangun pagi jam berapa sih? Ya terserah aku dong. Ngatur-ngatur segala. Emang aku siapanya kamu? Calon pacar. Ya, kok dimatiin sih? Parah. Bagaimana kalau sampai Fitri tahu bahwa nggak lama lagi aku akan meninggal? Terus siapa yang akan menjaga Fitri kalau aku udah nggak ada? Fitri, kenapa gadis sebaik kamu harus melewati begitu banyak cobaan hidup, Fit? Atau mungkin kepergianku akan lebih memudahkan hidupnya, karena dia tidak harus menahan sakit hati lagi mendengar cacian kedua orang tuaku. Aku harus mulai menjauhi Fitri supaya dia tidak menderita kehilangan aku. Oke lah, sayang, bangun yuk.
Masih gelap. Tapi ini udah jam 5, Kayla. Iya, tapi aku nggak biasa bangun pagi. Ya harus dibiasain lah. Aku masih ngantuk. Kayla, semalam kamu janji kan sama Mama mau bikin sarapan pagi? 5 menit lagi ya. Aduh, seberapa banyak ya kalau bikin nasi? Gak enak sama Mama. Ntar Mama kecewa lagi sama Kayla. Biarin aja deh, yang penting Mama mengira ini semua masakan Kayla. Aduh, Mama. Siapa yang masak nasi? Apa Kayla? Hah? Ngapain kamu? Saya ngambil minum, ah. Kamu ya yang mau masak nasi? Iya. Kayla mana? Pasti masih tidur. Mah, tolong ya Mama jangan marah sama dia, Mah. Tuh kan, yang Mama bilang kejadian. Kayla itu anaknya manja, males. Nggak bisa doh, hidup kayak kita nggak bisa. Udah dong, Mah. Baik atau buruknya dia itu istri saya, pilihan saya. Saya bahagia kok sama dia, Mah. Terus gimana? Kalau nanti nggak ada yang ngurus kamu? Untung aja sekarang di rumah ini ada Mama. Tapi nanti kalau kamu udah pindah ke rumah sendiri gimana? Mama jangan ngeremehin Kayla dong, Mah. Saya yakin saya bisa membimbing Kayla. Kan satu kuncinya, Mah. Kesabaran dan telaten. Aduh, Aldo. Kamu itu ya kayak ngawinin anak kecil. Tapi saya nggak menyesal kok, Mah. Yang penting, Mama harus percaya ya, Mah, sama saya dan Kayla. Assalamualaikum. Farel. Farel. Nggak ada orang sih. Masa sih jam segini Farel udah berangkat? Gak bilang-bilang lagi sama aku. Hari ini aku ulang tahun. Tapi nggak ada satu orang pun yang ingat ulang tahun aku. Semuanya nggak ada yang ngucapin selamat sama aku. Farel juga enggak.